Halo semuanya, kenalin nama gue Ricky Mulyana dengan NIM C24012211050. Nah, pada kesempatan kali ini di sini gue mau ngejelasin dua materi terkait dengan fisiologis hewan air. Apa sih materinya? Simak penjelasan berikut. Oke teman-teman, yang pertama adalah terkait dengan pengukuran kecernaan pakan secara in vitro. Nah, ada yang tahu gak sih bagaimana pengukuran kecernaan pakan terkait dengan in vitro? Pengukuran kecernaan pakan secara in vitro merupakan suatu proses penyederhanaan makanan secara kimia dan juga fisika, yang dimana tujuan daripada ini yaitu untuk menyederhanakan supaya makanan bisa terlarut dengan baik oleh suatu biota, teman-teman sekalian. Nah, kiranya dalam proses itu ada yang mempengaruhi. Kira teman-teman ada yang tahu gak sih apa aja faktor yang mempengaruhi proses kecernaan in vitro pada ikan? Untuk faktor yang pertama adalah aktivator. Yang kedua, pH dan juga suhu. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Yang keempat adalah enzim dan konsentrasinya. Dan yang kelima adalah pakan. Nah, itulah teman-teman terkait dengan 5 faktor yang mempengaruhi proses pencernaan pakan secara in vitro. Wow! Nah, teman-teman, proses pencernaan pakan secara in vitro itu terjadi pada saluran pencernaan yang dimana dipengaruhi oleh energi dan juga digesti. Nah, apa sih yang mempengaruhi enzim-enzim tersebut? Yaitu ada enzim protase, enzim lipase, dan enzim karbohidrase. Lantas, kenapa harus ada enzim pada proses kecernaan secara in vitro? Enzim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terkait dengan keberlangsungan daripada proses kecernaan secara in vitro tentunya. Yang dimana enzim ini mempengaruhi terkait dengan strukturisasi daripada proses terkait dengan kecernaan secara in vitro tersebut nih teman-teman. Wow! Nah, selain daripada itu juga enzim ini mempengaruhi terkait dengan kemampuan ikan dalam mencerna makanan loh teman-teman. Ketika enzim memiliki konsentrasi yang cukup pada suatu proses fisiologis tentunya pada ikan, maka proses kecernaan makanan itu akan berlangsung dengan baik. Sedangkan ketika enzim yang berperan dalam proses tersebut itu kurang, maka proses kecernaan pakan pada suatu biota, khususnya ikan, akan mengalami kekurangan juga teman-teman. Nah, menarik bukan untuk materi yang pertama, yaitu kecernaan terkait dengan pakan secara in vitro. Namun, gue masih ada satu materi lagi nih teman-teman yang tentunya gak bakal kalah menarik dari materi yang pertama. Ada yang bisa nebak? Nah, untuk materi yang kedua adalah pengukuran laju pengosongan isi lambung. Tentunya lambung sudah gak asing kan sama teman-teman sekalian. Manusia punya lambung, biota lain juga punya lambung. Nah, di sini kita bakal membahas terkait dengan laju pengukuran isi lambung pada suatu biota, yaitu tentunya pada ikan, teman-teman. Oke, seperti halnya pada manusia, lambung merupakan suatu tempat untuk menyimpan makanan yang tercerna oleh suatu biota ataupun yang masuk melalui kerongkongan pada suatu biota ataupun manusia, teman-teman. Nah,
tadi terkait dengan pengertian dari bagaimana sih proses laju pengosongan isi lambung. Nah, tentunya pasti ada faktor yang mempengaruhi terkait dengan pengukuran laju pengosongan isi lambung, teman-teman. Ada yang tahu gak sih apa aja sih faktornya? Berikut adalah penjelasannya. Namun, pada proses laju pengukuran pengosongan isi lambung tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama adalah suhu, yang kedua salinitas, yang ketiga pH, dan juga banyak sekali faktor lainnya yang tentunya mempengaruhi proses tersebut. Gak sampai di sana teman-teman. Ternyata lambung pada ikan dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah lambung memanjang, yang dimana teman-teman bisa temukan jenis lambung ini pada ikan ataupun spesies yang termasuk dalam kategori herbivora. Yang kedua adalah lambung berbentuk kantung, dan yang ketiga adalah lambung berbentuk kaeka, teman-teman. Gak cukup sampai di sini. Tadi kita udah belajar nih klasifikasi lambung pada spesies ikan. Nah, dari belajar terkait dengan bagaimana laju pengukuran ataupun laju pengosongan pada isi lambung, itu ada korelasinya teman-teman dengan suatu proses pada pencernaan juga, yaitu metabolisme. Nah, metabolisme ini memiliki korelasi positif dengan laju pengukuran, khususnya laju pengosongan isi lambung. Ketika suatu metabolisme berjalan dengan cepat, maka proses pengosongan isi lambung juga akan berjalan dengan cepat. Penelitian GD et al. 2018 ini juga membahas terkait dengan faktor ukuran serta bobot, teman-teman. Nah, 2 faktor ini merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi terkait dengan laju pengukuran pengosongan isi lambung. Dari kedua faktor tersebut, itu juga mempengaruhi terkait dengan proses metabolisme dan juga material isi daripada isi lambung tersebut, teman-teman. Gimana? Menarik bukan? Materi fisiologis mata air ini yang tentunya harapannya bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.